Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arvin Yong. Kita akan membahas kali ini tentang TPS kualitatif untuk tryout yang ke-9. Kapan? Jangan masukin angka ya, kita sederhanakan aja di awal dulu. Mau kalau masuk di awal, bingung kita. P, 1 min 2 pangkat X, 1 min 2X min 2, 2X plus 2. Berarti 1 min 2X, 1 min 2 pangkat 2X. Ini faktorisasi bawahnya. Coret-coret. 1 per 1 tambah 2X. Untuk Q, kita punya 2 pangkat X, 2 pangkat X tambah 1, 2X, 2X, 2 setengah. Nah, sekarang setengah sama 1 per 1 plus 2 pangkat X itu gimana perbandingannya? Nah, karena X itu terletak di antara 0 sama 1, berarti 2 pangkat 0 kurang dari 2 pangkat X kurang dari 2 pangkat 1. Atau 1 kurang dari 2 pangkat X kurang dari 2. Kalau saya ingin tambahkan lagi, berarti 2, 1 tambah 2X, 3. Ketiga rows tambahin 1 ya. Nah, perhatian di sini. Artinya apa? 1 per 1 plus 2 pangkat X pasti kurang dari setengah. Karena kita bisa balik gitu kan, bagi silangnya. Jadi ini adalah P kurang dari Q. Q-nya lebih besar. 9. Banyak pernyataan yang benar mengenai garis ini adalah, coba, gradiennya berapa? 5Y sama dengan 10X tambah 6, berarti Y-nya adalah 10 per 5, 6 per 5, atau 2 kan? Nah, kalau titik potong sumbu X, saat X-nya 0, Y-nya 6 per 5. Jadi harusnya 0,6 per 5. Kalau Y-nya 0, maka min 6 per 5 adalah 2X, X-nya adalah min 3 per 5, sehingga titik potongnya min 3 per 5,0. Terus gambarnya, dia motong di 0,6 per 5, sama min 3 per 5,0. Berarti kalau digambarkan dia kayak gini ya gambarnya. Kan? Apakah dia memiliki gradien 2? Iya. Apakah dia ini? Apakah dia memotong sumbu X di ini? Iya kan? Apakah memotong sumbu Y di 0,min 6 per 5? Salah. Apakah dia melalui koordinat 4? Tidak, ini koordinat 4. Jadi di sini salah. Jadi dia berdua yang benar. 10. Tiga bilangan membentuk barisan aritmatika. Akibatnya seperti apa? Misalnya, barisan aritmatikanya itu adalah A tambah B, A tambah 2B. Perbandingan suku kedua dan suku pertamanya adalah 2/1. Berarti A tambah B adalah 2A, B-nya adalah A. Jika jumlah ketiganya adalah 18, berarti kan 3A tambah 3B, A tambah B. Masuklah sini. B-nya A gitu ya. Berarti 2A, A-nya 3, kembalikan ke B, B-nya juga 3. Suku ketiganya jadi berapa? Ya, suku ketiga kan berarti 3 tambah 2 kali 3, yaitu 9. Next. Suatu garis terletak pada bidang XY dan melalui itu. Manakah di antara titik ini yang tidak terletak? Mana yang enggak ada di sana? Oke. Manakah yang tidak terletak? Coba.
Berarti kalau dia nggak terletak, nanti gradiennya harus berbeda ya. Misal gradien nih, ini ibaratnya ini kan garisnya. Ini titik pertama yaitu 3,1, ini adalah 1,2. Nah, harusnya kan gradiennya itu berarti 2 kurang 1 per 1 kurang 3, yaitu 1 per negatif 2 atau min setengah. Nah, kalau titik-titik yang di luar itu, nah itu berarti dia gradien garisnya kalau saya hubungkan sama 1,2 misalkan, dia akan berbeda, gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya titik lain ternyata gradiennya sama, ya berarti dia ada di garis itu. Sekarang kita periksa untuk yang satu. Kita acuannya ambil yang 1,2 aja ya. Ini ya. Coba. 5,0 sama 1,2. Berarti M-nya berapa? Berarti 2 kurang 0, 1 kurang 5. Berarti 2 per min 4. Min setengah. Nah, ini terletak di sana. Berarti jangan dipilih. Begitu. Yang kedua, 2,1. Tentu saja ini 2 kurang 1 berarti kurang 2 ya. Berarti 1 per min 1. Nah, ini kan tidak terletak ya, karena gradiennya berbeda kan. Jadi ini jawabannya, gitu kan? Ya udah sih, nggak perlu dilanjutkan lagi ya. Karena satu sudah salah, dua benar. Maka otomatis jawabannya yang tepat adalah yang 2 sama 4. 12. Dari angka 2 sampai 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Akan disusun suatu bilangan dengan digit berbeda yang nilainya di antara X-nya di antara 4.000 dan 7.000. Otomatis X-nya itu akan berbentuk kayak gini. Digitnya 4, angka depannya itu 4, 5, 6, dan sisanya itu bebas. 2, 3, sampai 9. Menurut aturan pengisian tempat, ini harusnya 3 macam. Ini harusnya 8 ya, tetapi dari mereka berdelapan, salah satunya itu pasti udah terambil untuk diisi ke depan. Maka tinggal tuh 7. Ini dengan aturan yang sama, jadi 7, 6, dan 5. Sehingga banyak kemungkinan untuk X-nya itu adalah 3 kali 7 kali 6 kali 5, ini 21, ini 30, 21 kali 3, 630. Itu lebih dari 620. Jadi A-nya lebih besar. Sorry, P-nya lebih besar. Jadi jawabannya A. Lanjut. 13. Kita punya persamaan X kuadrat kurang 4X tambah A sama dengan 0. Itu mempunyai akar P tambah 1 dan P kurang 1. Menurut teorema Vieta, kita punya P tambah 1, penjumlahan kedua akar itu adalah negatif B per A kan? Berarti min dari min 4 per 1 atau 4. Berarti kita dapatkan 2P sama dengan 4, P-nya 2. Tetapi untuk perkalian, P tambah 1 dikali P kurang 1 hasilnya adalah A. Per 1 kan A. Ini adalah 3, ini adalah 1. Jadi A-nya adalah 3. Cepat ya. Ayo, 14. Diketahui 3A tambah 5 merupakan kelipatan 4. Nah, kalau kayak gini kita boleh cari A-nya berapa. Kira-kira 3 dikali berapa sih supaya ketika kamu tambahin 5, dia kelipatan 4. Ya, masukin aja A-nya 1. Kenapa? Karena misalkan dengan A-nya 1, kita peroleh 3A tambah 5 itu adalah 8. Dan itu adalah kelipatan 4. Otomatis A ini bisa kamu gunakan untuk memeriksa yang lain. Dengan demikian, kalau A-nya adalah 1 ya, berarti ini adalah 4, ini adalah 28, ini adalah 12, ini adalah 12. Dan mereka semua adalah kelipatan 4. Ya kan? Maka jawabannya adalah yang E. Semuanya benar. 15. Terdapat 4 bilangan bulat positif berbeda. 4 bilangan bulat positif berbeda. Rata-rata 3 bilangan terkecilnya adalah 3. Kita setting ya. A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Ini terurut. Gitu, positif. Gitu. Kemudian A tambah B tambah C, rata-rata 3 bilangan terkecilnya adalah 3.
Berarti A tambah B tambah C-nya harus bernilai 9. Berapa rata-rata keempat bilangan tersebut? Kalau kita menggunakan pernyataan satu saja, coba ya, satu saja. Rata-rata tiga bilangan terbesarnya adalah 4. Berarti B tambah C tambah D dibagi 3 itu harusnya 4. B tambah C tambah D harusnya 12. Kira-kira ada nggak sih bilangan bulat positif yang memenuhi kondisi yang di awal ini dan kondisi yang menggunakan pernyataan satu saja? Ada nggak? Ya kita coba cari. Dari yang paling kecil ya. A, B, C, D. Kalau A-nya 1, B-nya kan nggak boleh 1 lagi tuh. Berarti B-nya harus 2 kan. C-nya nggak boleh mereka berdua. 3. Tapi nggak mungkin 3 karena jumlahnya harus 9. Nah, kalau supaya 9, mereka harus 6. Tapi B tambah C tambah D itu harus 12. Otomatis 6 tambah 2 udah 8. Maka ini 4. Maka ini tidak mungkin. Jadi ini bukan kasusnya. Karena dia tidak memenuhi kedua persamaan. Nah, naik lagi kalau gitu. A-nya, sorry. Kalau misalkan A-nya 1, tapi B-nya naik lagi, 3 misalkan. C-nya di berapa? C-nya bisa, kan jumlahnya harus 9 ya. 5. Ini 4 juga. Nggak bisa, karena ini terurut. Kondisi awal kan memang dia harus terurut. Ini tidak memenuhi juga. Nah, kita bisa dengan gampang menyimpulkan, semakin saya naikkan B-nya doang, nanti D-nya akan sama. Karena nanti kalau B-nya saya ubah, C-nya akan menurunkan. Kalau B-nya saya naikkan, C-nya akan diturunkan karena jumlahnya harus 9. Tetapi D-nya nggak akan berubah karena dia harus 12. Sementara ini ketika makin naik, ini makin turun, nanti dia tidak akan terurut. Maka jangan kasih contoh yang kayak gini. Nah, contoh yang bagusnya seperti apa? Begini, ini saya langsung hapus ya, karena kita record ya. Nah, jadi harusnya gimana? Tadi kan 1 udah, sekarang naiknya 2. Kalau ini 2, ini 3, ini 4. Bisa nggak? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul. Nah, gara-gara ini udah betul 9, totalnya 9 nih. Tetapi 3, 4 tambahan ini harusnya 12. Berapa tuh? 5. Nah, karena ini adalah satu-satunya kemungkinan, tidak ada kemungkinan lain lagi kan? Sudah benar berarti. Jadi kita bisa cari tuh rata-rata 4 bilangannya berapa ya, tinggal dihitung aja, 2 tambah 3 tambah 4 tambah bagi 4. Sehingga saya bisa simpulkan bahwa pernyataan satu saja cukup. Kalau satu saja cukup, berarti pilihannya antara A, ini enggak ya, C enggak akan dipilih, antara A atau D. Sekarang pilihannya cuma nomor 2. Apakah nomor 2 ini cukup juga atau enggak? Kalau 2 itu cukup, berarti D. Kalau 2-nya enggak cukup, berarti A. Sedikit kita hapus sekarang. 2 saja sekarang. Dua saja. Kalau 2 saja, kita punya jangkauannya. Berarti D dikurangkan A itu harus 3. Sama kita setting lagi. A, B, C, D. Ini 1, ini 2, ini pasti tadi 5 ya. Salah, 6 ya. Nah, tapi nanti jangkauannya harus 3. Berarti D itu adalah A tambah 3. Berarti ini harus 4. Nggak mungkin. Jadi, dia itu harus lebih dari C loh nilainya loh. Otomatis C harus diturunkan lagi, sehingga A-nya harus dinaikkan. Berarti kalau 2, 3, ini 4, ini tambahin 3, jadi 5. Dan cocok. Dan ketemu lagi seperti hasil yang di awal. Nggak ada kemungkinan lain lagi. Karena kalau A-nya saya naikkan, kalau A-nya kalau A-nya kita tidak ubah, tetapi B sama C aja yang kita ubah, D-nya akan tetap 4. Begitu. Karena kan selisihnya cuma 3 doang. Tapi kalau kita naikkan 2, nah maka seperti ini. Maka selesai gitu kan. Maka ternyata faktanya 2 aja juga cukup. Nah, berarti opsi yang tepat adalah D. Begitu. Oke? Nanti tinggal ditonton ulang aja kalau ada bagian nggak mengerti. Mudah-mudahan yang udah diberikan ini pembahasannya bisa dipahami dengan baik. Kita akan ketemu lagi di video-video pembahasan yang lain. Oke, sampai jumpa semuanya.